Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Fikri Ahmad Ruhiyat SPD MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia yang dimuliakan Allah, serta teman-teman yang dirahmati Allah. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato Islamiyah yang berjudul Dahsyatnya Kekuatan Doa. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia, makhluk yang lemah, tidak dapat menguasai diri kita sendiri. Makanya kita perlu pertolongan dari Allah, yaitu dengan berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Tetapi tidak hanya itu saja, Allah pun berjanji akan mengabulkannya. Dan dalam ayat ini Allah menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, maka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Lalu, apa manfaat dari doa? Yang pertama, jiwa menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena Allah membantu kita supaya kita tidak mudah putus asa. Karena di zaman sekarang ini banyak yang gampang patah hati, depresi, sampai bunuh diri karena tidak ada sandaran dan harapan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita yakin, kalau kita percaya akan kekuatan doa, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Yang kedua, kita berdoa sama Allah, kemudian Allah mengabulkannya, maka sangat mungkin Allah mengubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Karena kata Rasul, tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa. La yarudul qada'a ila doa. Lalu, bagaimana agar doa kita diijabah sama Allah? Yaitu dengan memenuhi adab dalam berdoa. Meminta sama orang aja kita harus pakai adab, apalagi meminta sama Allah. Ini dia adabnya. Ikhlas karena Allah, suci lahir batin, tidak memakai dan memakan yang haram, khusyuk dan yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Tapi ingat, jangan terburu-buru. Dalam riwayat hadis Ahmad, doa ini bisa saja diberikan secara cepat, artinya dalam waktu yang dekat, atau bisa saja selama kita hidup di dunia atau di akhirat. Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin sama Allah, pasti Allah gak akan ngecewain kita. Gak mungkin, Allah itu gak akan mungkin ngecewain kita. Allah sendiri kok yang berjanji. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, aku itu dekat. Artinya, berharaplah kepadaku, maka aku akan mengabulkan setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi, Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu akan keajaiban dari Allah. Allah tidak akan mungkin mengecewakan kita. Begitu kita berdoa, hati kita selaras, yakin sama Allah, maka Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin hal-hal baik yang kita harapkan. Jadi teman-teman, kita itu harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dan sabar. Karena Allah itu sangat tahu apa yang kita harapkan, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Undur maqala wala tandur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.